Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya untuk updatean emiten teman-teman ya. Tapi sebelumnya dari Sohib Ajis 705 selalu menyamak, terima kasih updateannya. Semoga sehat selalu dan berkah bersama semua keluarganya. Amin. Saya pun berdoa semoga Sohib Ajis dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah dan diberikan keberkahan. Terima kasih dan amin, amin, amin ya. Makasih Bro Ajis ya, tetap jaga kesehatan. Dari Bro Umar Jaya, L4B ya, mandiri hijau dikit, BCA masih merah 2,5%. Kalau 2,5%, kalau jumlahnya duitnya gede juga gede teman-teman ruginya. Santai aja. Pokoknya 4 bank itu santai aja teman-teman. Walaupun hijau, kalau ada muatan tambah muatan aja, santai aja itu mah ya. Nanti seperti biasa kalau mau nambah muatan, MA10 akan menuju ke atas ya. Kalau sekarang masih ada potensi penurunan kembali ya. Karena polen masih cenderung net sell teman-teman ya. Makasih Bro Umar senantiasa support di channel ini ya. Terus dari Bro Iwan Setiadi 747, terima kasih atas donate berupa super tanknya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada Bro Iwan Setiadi dan keluarga. Dari siapa lagi? Dari Bro Iwan Setiadi, hatur nuhun atas semua pencerahannya ya Kang, katanya. Terima kasih sama-sama, mudah-mudahan menjadi kebermanfaat. Nanti kalau sudah dapat dasarnya, teman-teman kembangkan. Ingat ya, teman-teman kembangkan. Nanti teman-teman kalau sudah mengembangkan akan lebih paten lagi, teman-teman ya. Oke, dari Gasdor. Untuk setting harga tengah itu untuk aplikasi bisa ya. Bisa, teman-teman. Saya aja menggunakan ini yang Punda Chat ya. Nah, saya menggunakan ini, teman-teman ya. Menggunakan Punda Chat settingannya udah saya kasih tahu kan cara settingnya yang pakai PR rasio plus satu sama minus satu di sini nih ya. Nanti teman-teman sudah ketahuan ini harga dasar, harga tengahnya udah ketahuan. Lebih baik di sini. Kalau saya sih cenderung enakan di sini teman-teman ya. Kalau di lukisan market maker kan terlalu jauh teman-teman untuk ngambil 10 tahunan. Nah kalau di chart itu sudah dikasih 10 tahunan, 5 tahun, 3 tahun, 1 tahunan. Nah saya suka ngambil yang paling 10 tahunan, yang paling ujung. Kenapa? Biar kelihatan semuanya gitu aja teman-teman ya. Oke, seperti itu ya Bro Gasdor ya. Dari siapa lagi? Dari Bro Gasdor. Mau tanya apakah kelebihan menggunakan website sama aplikasi? Kalau saya cenderung mempermudah diri saya sendiri, teman-teman. Saya suka pakai apa yang aplikasi, teman-teman ya. Cuman yang aplikasi harus buka apa namanya? Harus buka aplikasi dulu gitu, teman-teman ya. Tapi kalau di web, versi web lebih enak tinggal ketik langsung muncul, teman-teman. Makanya biar nggak ribet kalau saya kan sembari ngebahas ya. Jadi tinggal satu window, satu jendela aja sudah kebuka semuanya, mulai aplikasi, teman-teman ya. Terus saya buka apa namanya YouTube dan lain sebagainya dengan satu jendela aja sudah kebuka semuanya. Itu yang mempermudahkan saya. Saya pinginnya mempersimpel diri teman-teman ya. Saya pingin mempersimpel diri. Jadi kalau teman-teman khusus untuk trading pakai APPS bagus teman-teman ya. Dan settingan pun sama teman-teman ya. Settingan untuk APPS aplikasi sama web sama teman-teman ya. Sama tidak ada bedanya ya. Kecuali yang membedakan itu ketika teman-teman setting di handphone ya. Tapi kalau sudah setting di web, sudah setting di apps aplikasi, nanti pas ke handphone jadi sama teman-teman ya. Cuman di pundak chatnya aja berbeda. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk komentar teman-teman. Yang lain sudah dapat notifikasi love ya, karena saya sudah membahas, bukan membahas apa namanya, eh watchlist ya, lumayan banyak teman-teman ya untuk hari ini ya. Satu kali lagi deh. Oh dari nih, dari TKB Channel ya seperti biasa izin minyak. Terima kasih sama-sama bro ya sudah hadir terus. Terus dari Bro Long Song Meng hadir, terima kasih. Makasih ya Bro Long Song Meng ya. Terus dari Tabita Dayan 2212. Mohon PNLF kita masukin ke watchlist dulu ya di sini ya. PNL PNL PNLF. Kalau sis Tabita sering koreksi, keren teman-teman ya. Makasih ya. Setiap ada video yang agak nyimpang dikit suka dikoreksi sama Bro sis Tabita Diadian ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya komentarnya. Nanti kita bahas lagi biar tidak terlalu malam teman-teman. Sekarang jam 20.49. Langsung kita ngebahas saham Mister PP teman-teman ya. Ada beberapa Mister PP dan nanti informasi ada BRPT, SSIA dan TPIA.
Terus ada cuan juga akan RUP ya, RUPS dan stock split bukan bukan RI ya, stock split ya. Stock split. Ada SS teman stock split ya. Oke, teman-teman, langsung aja kita masuk ke brand dulu ya. Brand tanda penurunan sudah mau dilewati, teman-teman. Kalau yang mau ngambil hati-hati aja dulu. Kalau yang lagi bawah santai aja, teman-teman ya. Walaupun istilahnya turun, kalau ini punya ketokohan dan ada bandarnya, cenderung aman. Perhatikan teman-teman ya, untuk tanda kenaik untuk Foreign sudah mulai ngambil Foreign ya di sini nih, bagus ya. Foreign sudah mau ngambil banyak dari mulai tanggal 13 Juni, teman-teman ya, di bulan ini sudah mulai ngambil banyak ya. Terakhir ngambil 5,2 miliar. Kalau teman perhatikan bandar lokal lagi posisi ngejual, jadi ini penjualan seorang bandar lokalnya ditampung sama bandar foreign. Kita cek di sini tanda penurunan sudah ditutup di angka 5775 dan di sini ada support teman-teman ya di angka 5600 ya, 5600 ada support. Walaupun jatuh mudah-mudahan ditahan di angka 5600 sebagai harga psikologis juga. Tapi kalau dia memaksakan jatuh hati-hati area tanggal 8 tanggal 9. 4.240 sama di level 4.800-an ya harga psikologis juga. Nah teman-teman kalau mau ngambil tunggu dulu, jangan terburu-buru, biarkan si MA10 di bawah candle seperti biasa teman-teman ya. Jangan lupa itu. Nanti mungkin ketika MA10-nya belum menyentuh candlenya teman-teman ke bawah, belum posisi di bawah, ada kenaikan sementara bisa ke level 6.025 teman-teman ya. Nah, ini adalah tanda-tanda kenaikan sementaranya teman-teman ya. Kalau bisa jebol terus dia diam, MA10 semua di bawah kena, itu akan cenderung baik teman-teman ya. Jadi walaupun dibuang sama bandar lokal, tetap bandar foreign tetap akumulasi dan bagus ya. Dan smart money pun berkumpul dengan baik di sini brand. Santai aja brand, posisinya sekarang sudah masih posisi di harga murahnya teman-teman. Kenapa murah? Ada cenderung dari tengah ke bawah, adanya masih posisi murah teman-teman ya. Nanti targetnya bisa ke angka 11 ribuan teman-teman, cuman ya waktu teman-teman yang harus membuktikan itu waktu. Kalau dikasih lagi ke level bawah, ambil teman-teman ya. 4.240 ambil aja teman-teman ya. Yang di atas walaupun nyangkut santai aja, kalau mau nambah muatan santai aja, jangan terburu-buru ya. Kita harus pakai manajemen teman-teman, manajemen. Oke, lanjut ke cuan teman-teman ya. Kita lihat cuan. Cuan katanya mau RI apa namanya, mau stock split ya. Kita cek cuan untuk informasi dulu teman-teman ya. Ke ini nih. Nah, corporate action dulu. Kita lihat. Nah, RUPS 30 Juni ya. Terus untuk stock split 9 Juli, 10 Juli. Nah, kita tandain dulu di sini teman-teman ya. SS-nya 10 Juli. Yang penting sama SS-nya teman-teman ya. Stock split tanggal 10 Juli ya. Oke, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman sudah mulai di up teman-teman ya, sudah mulai di up. Saya pikir sih saya ingin ke angka 14.900 teman-teman ya. Ini target yang kedua kali, berarti target yang pertama sudah dijemput dengan baik. Ini target yang kedua teman-teman ya. Menghadapi stock split ternyata cuan itu ada penjualan teman-teman dari seorang bandar lokal sama foreignnya ini teman-teman ya. Dan ingat teman-teman ya bahwa ketika stock split seperti ini artinya si harga sudah mulai tinggi teman-teman. Makanya dia terjadi stock split kan dipecah gitu harganya ya. Ini tanda penurunan sudah ditembus dengan baik. Nah, ini juga ada tanda penurunan lagi teman-teman di level 11.270 ya. Nah, ini tanda penurunannya. Nanti kalau dia turun ke sini masih aman, kalau ke sini juga masih aman. Hati-hati aja kalau sudah mulai turun ke level 9.900 teman-teman ya. Saya pikir ini kalau tidak terjadi stock split bisa sampai ke atas lagi teman-teman ya. Terjadi stock. Tapi mudah-mudahan dalam waktu berapa hari, 10 hari lagi ya. 10 hari lagi bisalah sampai ke harga atas. Cuman ini masalahnya si barang lokal sama si pon lagi jualan dulu nih ya. Ini lagi jualan dulu ya. Soalnya masih terus didorong teman-teman nih. Terus didorong ya. Jadi naik dikit, dorong lagi naik di bahkan di sini juga nih. Naik dikit, dorong, besoknya dikasih tanda kepala kembar teman-teman di situ ya. Nah, sini ada tanda penurunan juga teman-teman ya di level 11.625 ya. Nanti kalau setelah RUPS teman-teman ya dia jatuh di ke angka 11.25 dan tidak melanjutkan penurunan ke angka 10.970. Nah, kalau ditahan di situ masih aman, teman-teman. Kalau ditahan ini masih aman. Nanti biasanya teman-teman ya suka
turunkan teman-teman kan, artinya kalau apa namanya, kalau stock split itu kan, dia itu dalam posisi sudah kemahalan teman-teman ya, sudah kemahalan. Makanya dia dibikin stock split teman-teman ya. Nah, biar pecah harganya juga kalau bagi 10 ya, kalau harga sekarang di angka 11.000 anggap aja 12.000 ya dibagi 10 teman-teman ya, sekitar 1.200-an nanti teman-teman ya. Ini pernah harga menyentuh harga overnya ke 14.000 ya. Nah, kebiasaan emiten ketokohan teman-teman, endingnya itu adalah stock split ya. Mau PANI, mau nanti CBDK juga pasti begitu ya, karena biasanya apalagi saham-saham Mister PP gitu ya. Dia punya siklus, ada yang kalau TPIA apa namanya? PTRO ya 10 tahunan. Nah, ini ada dari tahun berapa nih? Dari tahun 2023, 24, 25, 2 tahunan. Nah, teman-teman. Kalau dia bisa mencapai harga atas lagi, teman-teman ya. Kalau berarti 1.400 teman-teman ya. Nanti kalau sudah stock split ya 1.400-an. Nah, sekarang itu teman-teman sudah 14.000 berarti sudah mahal ya. Dan teman-teman juga kalau beli sekarang itu dalam posisi dia harga tengah ke atas, artinya harga premium teman-teman ya. Teman-teman harus mengerti itu. Ketika teman-teman di harga premium, artinya teman-teman sudah beli di harga mahal ya. Apakah dia akan ke bawah kan ya? Perhatikan teman-teman ya. Berapa kali dijatuhkan ke harga dari tengah ke bawah? Satu, dua kali, tiga, berarti ada kemungkinan ataupun setinggi-tingginya saham teman-teman pasti dijatuhkan juga. Cuman jatuhnya mau di mana? Nah, makanya nanti teman-teman ketika sudah melewati harga tengahnya, cenderung teman-teman sudah mulai di watchlist aja ya. Tunggu pantulannya. Pantulan bagaimana? Biasa teman-teman MA10 di bawah kanan menuju ke atas, udah cukup itu aja. Saya ingin teman-teman mempermudah diri. Jangan spekulasi teman-teman ya. Kalau teman spekulasi ya cenderung nanti teman-teman tidak punya arah teman-teman ya. Nanti setelah itu teman-teman bisa kembangkan. Nah, mungkin kalau sudah mengetahui titik-titik kelemahan sebuah emiten, pantulannya di mana, nanti teman-teman bisa menggunakan itu gitu ya. Dari saya hanya dikasih dasarnya aja. Oke teman-teman, sebenarnya sini ada punya target gap teman-teman di angka berapa nih? 13.900 ya. Ini target pertama, target kedua, ini target kedua kali, bukan kedua, teman. Artinya di sini sudah tercapai dengan baik nih. Target sudah selesai tanggal 8 ini saya juga pernah mengawal ini teman-teman ya, sampai selesai. Nah, ini juga saya pikir ini bisa kesini lagi, kenapa? Karena ada peluang 10 hari ke depan itu adalah ada gap. Nah, makanya ini apakah akan dijual di harga atas sama si bandarnya atau si bandar sendiri mau menjual di harga bawah. Kalau secara MA posisi uptrend. Nah, cuman 50-50-nya itu adalah ketika terjadi pembuangan hari ini. Kecuali kalau besok pas buka market teman-teman dia melakukan lagi markup harga, berarti dia mau cenderung ke menutup gapnya dulu deh gitu kan. Atau nanti menutup gapnya setelah terjadi eh, stock split teman-teman, karena kecenderungan si cuan ini perhatikan. Dia sudah mulai menjual terus teman di harga mahalnya ya. Perhatikan dia sudah ngejual dari bulan Mei ya, tanggal 5 dari sininya. Dari sini itu terus ngejual teman-teman ya. Siapa yang beli? Ya, ini teman-teman ya. Makanya si bandar itu punya dua fungsi, malah tiga fungsi teman-teman ya. Satu bisa memaaf harga, satu mengizinkan untuk dibeli teman-teman. Artinya ketika dibeli udah tambah yang paling atas, yang ngisi sebelah kiri udah dengan dana teman-teman ya. Nanti begitu artinya diizinkan. Tetapi ada juga yang memaaf harga. Model Antam itu memaaf harga teman-teman ya. Dia kenaikannya dengan cara memaaf harga teman-teman ya, untuk menaikkan teman-teman ya. Yang satu lagi untuk menahan gitu aja teman. Cenderung kalau menahan si bandar itu terus mau dimakan isi lagi, makan isi lagi, makan isi lagi. Nah, itu biasa untuk menahan. Tapi kalau seperti ini adalah si bandarnya itu mengizinkan untuk ditaikan teman-teman, ditaikin ya. Oke teman-teman ya. Kita coba cek teman-teman ya. Kita cek nih. Mau tanggal 5 Mei ya. 5 Mei. Nah, teman-teman ya, untuk domestiknya, perhatikan di sini ada LG, ada XL, ada RF, ada YU, teman-teman ya. Nah, Smart Money Go sebenarnya sudah ngumpulin. Nah, di sini jualan di Smart Money, teman-teman ya. Di sini menyisakan si LG, teman-teman ya. Seperti tahu sendirilah LG itu bagian daripada bandar juga, teman. Jadi sebagian dijual sama si bandarnya, tapi sebagian juga diambil ya. Di sini ada, perhatikan, ada teman-teman kita pada ngambil ya. Cenderung kalau dari sini teman-teman lumayan juga, ada broker-broker yang lumayan teman-teman. Tapi
kecenderungan seorang bandar sedang menjual, teman-teman ya. Kita cek dari tanggal 5 juga untuk forennya. Lihat foren ya, ngejual si JPOD sampai hampir 3/4 triliun nih. Sekitar berapa? 200 triliun, 205 triliun lagi menjadi maaf, 205 miliar lagi jadi 1 triliun yang ngejualnya. Tapi sini si AK sama si BK sana banyak yang nampung. Artinya apa, teman-teman ya? Artinya ketika ada pembuangan pun kalau tidak yang nerima tidak akan naik, teman-teman ya. Ini kalau tidak dimaaf harganya sama si LG, teman-teman, terutama sama sebenarnya tidak diizinkan ya cenderung tidak akan naik, teman. Kalau cenderung sekarang kan mau dijual harga mahal, teman-teman. Padahal di situ kadang-kadang si foreign itu memberikan dampak signifikan ya terhadap kenaikan ketika dia sudah mulai dipucuk, teman-teman. Kadang-kadang si foreign itu suka ngejual itu dipucuk, teman-teman ya. Kita cek tanggal 26-nya ya. Di sini ada RF, MGYB, cenderung sebenarnya broker-broker yang nampung juga borok-borok bagus semua, teman-teman. Jadi mungkin ada kesempatan ke harga atas ya, karena ada keberanian dari seorang broker ya, terutama LG untuk ngambil. Kan terakhir aja LG masih ngambil, teman-teman ya. Ini si LG aja masih ngambil, sedangkan si LG itu suka dipakai sama bandar, teman-teman. Mungkin ini adalah pengambilan dari bandar lain, teman-teman. Karena dia juga tidak akan berdiri sendiri lah, teman-teman ya. Jadi kenapa ini bisa naik ketika naik terus bandar lokal ataupun jualan, karena diizinkan, teman-teman, diizinkan untuk naik. Cenderung kan ini mau dia jual di harga tinggi ya. Nanti si apa namanya, kan ini kalau dia istilahnya punya 10 triliun tempat hari maaf 10 miliar hari ini nih ya. Ketika dia beli di harga murah lagi kan bisa berkali-kali lipat, teman-teman. Maka cepat naiknya itu karena dia sudah jual di harga tinggi banget sebelum stock split kan harganya 10 kali lipat, teman. Sedangkan nanti ketika beli dia cenderung harga lebih murah, teman-teman, bisa beli dengan harga 1/10-nya aja bisa punya barang 8.700, teman-teman ya. Sedangkan kalau sekarang beli 8.700 lot itu 10 miliar. Nah, nanti kalau pingin punya barang sekitar 8.000 lot cuma butuh 1 miliar aja. Nah, maka seperti itu, teman-teman. Makanya nanti si si bandar yang menjual di harga tinggi ya kemungkinan duitnya 10 kali lipat besarnya, teman-teman ya. Jadi untuk memaaf harga lagi dari bawah itu sangat-sangat enak sekali. Lebih baik teman-teman tunggu di bawah aja, teman-teman. Tunggu setelah stock split aja. Tunggu sampai betul-betul dia itu mungkin bisa menjemput PR-PR-nya dulu gitu ya. Nanti setelah itu teman-teman pungut lagi di harga bawah aja gitu kan. Mungkin bisa di harga setengahnya teman-teman ya, di level 9.000, berarti kalau dibagi 10 sekitar 900-an, teman-teman ya. Mungkin bisa di situ teman-teman bisa cuannya nanti lebih besar lagi. Soalnya ini emiten yang ada ketokohan satu, teman-teman, apalagi yang ya, sudah banyak banyak bagusnya emiten-emiten yang dilistingkan sama tokoh Mr. Pepe, teman-teman ya. Hampir semuanya, teman-teman, pasti dia tuh tinggi melebihi pucuknya, teman-teman ya. Kadang perhatikan ya pucuknya gitu kan. Nah, jadi juga ini kan dia masih punya PR, teman-teman ya, di level 13 ribuan. Makanya saya bilang ini ke harga sini harusnya sih bisa terjadi, teman-teman ya. Kemarin kan sudah mulai melewati dikit yang angka 13.275 ya. Sedangkan targetnya itu di angka 13.800, paling dikit lagi gitu ya. Nah, teman-teman harus mengerti ini dalam posisi mahal. Lebih baik teman-teman nanti ngambil setelah stock split aja, setelah stock split aja, harganya pun lebih murah lagi, teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman bisa ambil di bawahnya ya. Tunggu masukin ke watchlist, teman-teman. Karena ini peluang dibawa lagi ke harga 14.000, berarti kalau 10 ke 100.400-an, kalau dibawa ke bawah lagi, teman-teman ya, bisa ada peluang lagi dibawa ke harga 14 ribuan, teman-teman. 1.400 berarti ya kalau sudah stock split. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk cuan ya. Tapi sekarang itu harga sudah premium, yang baru ngambil jangan dulu. Nanti tunggu aja stock split, tunggu lihat MA-nya. Kalau MA-nya masih menuju ke atas, berarti dia mau menuntaskan PR dulu. Nah, setelah menuntaskan PR, dia tidak mungkin di atas terus. Pasti ada koreksian. Ambil setelah koreksiannya aja, seperti PTRO nanti kita lihat, teman-teman ya. Oke, sekarang PTRO ya. PTRO. Nah, PTRO itu kan dikasih koreksi, teman-teman ya. Stock split itu di sini nih. Nah, stock split sini kan dikasih naik dulu, terus ada koreksian kan. Nah, saya kan pinginnya koreksi ke arah sini, teman-teman ya. Tapi nggak dikasih, teman-teman ya. Tapi dia ada koreksiannya dari harga tertingginya itu
Kalau dikali 10 dulu ya, sekitar 42 ribuan ya. Sekarang itu dikoreksi berapa persen teman-teman? Sekitar 55% teman. Adanya 50%. Nanti mungkin si apa namanya si cuan juga seperti itu teman-teman. Nah, PTRO ini adalah emiten yang sudah stock split teman-teman ya. Dia lagi koreksi agak dalam juga teman-teman ya. Perhatikan di sini ada tanda penurunan di angka MA 200. Nah, mudah-mudahan dia seperti sejarahnya. Perhatikan di sini kita ngikutin sejarahnya, dia akan jebol dikit dulu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan dia juga jebol dikit dulu ya. Jebol dikit dulu mungkin nanti ada pungutan balik ya. Perhatikan di sini si Banapore sudah mulai ngambil dikit nih ya. Sedangkan di sini juga ketika jatuh ke harga MA 200 si Pore sudah mulai ngambil sebelumnya. Nah, ini modal lokal juga dalam posisi penjualan teman-teman. Tunggu dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada bantuan di MA 200-nya kalau terjadi penurunan. Karena sini bandar lokal lagi jual lumayan teman-teman sini. Banapore juga sama kemarin jualan cuma sudah mulai ngambil dikit sekitar 1,9 miliaran ya. Nah, di sini terjadilah smart money yang bagus teman-teman. Smart money sudah mulai kumpul dengan baik. Nanti kalau mau ngambil untuk PTRO lebih baik tunggu dulu MA sebelum bahkan menuju ke atas. Bagi teman-teman yang di atas ini tenang, pasti kejemput. Target saya itu di angka 4.300 teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk PTRO seperti itu. Kita lihat posisi PTRO di mana? PTRO dijual berarti dari harga tengah ke atas kemarin teman-teman ya di sini nih. Sekarang sudah mulai menuju harga tengah lagi ya di angka 2.500-an. Nah, dia cenderung nanti cenderung dia itu dijual di harga tengah ke bawah. Nah, ambil aja di situ teman-teman. Tapi tetap seperti biasa ya ngambilnya dia itu MA10 di bawah dana menuju ke atas. Itu aja teman-teman. Kita bikin sederhana aja. Lanjut teman-teman ya. Kita BRPT dulu nih. Ini informasi aja BRPT ya. BRPT informasiin teman bagi yang baru masuk nih ya. Bagi yang baru masuk. Ini emiten ini sudah tinggi dan saya sudah selesai pengawalan ya. Pertama itu ya, saya selalu mengingatkan ini sudah tinggi. Nah, ini juga sebenarnya teman-teman ya, mentoknya itu saya kemarin harga tengah di sini kan, karena kecenderungan dia di harga tengah. Apakah bisa ke atas? Bisa, teman-teman ya. Cuman saya meminimalisir aja, teman-teman ya. Minimal udah segitu aja cukup. Tapi kalau teman-teman mau melanjutkan silahkan. Bagi yang baru ngambil jangan ngambil karena sudah mulai di harga tengah ke atas, artinya sudah mulai mahal, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngambil ya silahkan aja gitu kan. Karena posisi sekarang itu masih posisi uptrend ya. Tapi ingat teman-teman sudah beli di harga mahalnya. Bukan pengawalan selesai itu bukan berarti harus take profit di sini teman-teman. Tapi saya bilang kan di sini silahkan ikutin MA-nya. Selama MA-nya belum putus masih posisi aman. Perhatikan MA-nya masih menuju ke atas teman-teman ya. Saya hapus dulu ya tanda penurunannya. Saya ganti di level ini teman-teman. Ini tanda penurunannya di 1450 ya. Nah, ini kalau dia turun ke sini masih aman ya. Karena masih ditahan di MA 20-nya. Masih bisa ke atas. Dia sudah 3 kali mencoba teman-teman ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali sama kemarin ya terakhir. Nah, mudah-mudahan break karena si bandar lokal sudah ngambil lagi, bandar lokal ngambil lagi, Foreign pun ngambil lagi. Saya pikir sih kita target ke angka 1.700 bisa lah teman-teman. Tapi ingat, posisi sekarang teman-teman sudah mahal ya. Ingat sudah mahal. Mungkin teman-teman yang di bawah masih bisa ditahan sampai dia betul-betul dead cross aja MA10 sama MA20 bersinggungan. Nah, mungkin di situ udah cukup lah. Teman-teman harus pandai-pandai bersyukur teman-teman ya. Bagi yang baru ngambil ya mungkin teman-teman bisa lah teman-teman ya. Teman tinggal sedikit lagi target saya teman-teman ke level sini aja nih. Nah, targetnya cuma 12% lagi. Tapi teman-teman kalau dia melihat MA sebelumnya masih berada di bawah candle, ikutin aja ya. Ikutin aja teman-teman ya. Ikutin aja karena si bandar lokal sama si Foreign pun sudah mungut kembali teman-teman. Tapi saya mengingatkan ini sudah mahal karena sudah lewat daripada harga tengahnya. Lanjut ya, satu lagi ada TPIA ya. TPIA. Kita lihat TPIA juga dalam pucuk, teman-teman sudah pucuk, sekarang sudah mulai jebol semuanya nih. Perhatikan teman-teman, MA10 mulai dead cross ya. MA10 sudah mulai dead cross, ini tanda penurunan di angka 9325 ya, ini tanda penurunannya. Sudah mulai dead cross. Kalau teman-teman lihat di sini TPIA itu lagi disuntik teman-teman sama Danantara ya. Investasi teman-teman di sini. Nah, ini sudah mencapai harga pucuk banget teman-teman ya. Kalau dia mau lebih enak lagi sebenarnya harus diturunin dulu gitu kan. Makanya di sini pun sebenarnya si Foreign sudah mulai ngambil nih. Tapi ingat si Foreign itu sakti teman-teman. Dia bisa jualan nih shadow-nya. Makanya teman-teman lebih baik santai aja dulu kalau mau ngambil ya. Kalau mau ngambil santai aja dulu.
Jangan ngambil terburu-buru. Pucuknya udah pucuk banget teman-teman ya. Ini kalau sudah ketiban angin hati-hati teman-teman sampai jatuhnya enak teman-teman ya. Tunggu kalau mau beli sampai mana teman-teman ya. Tunggu sampai betul-betul dia ke harga tengah ataupun dia kalau mau dijual di harga premium ya di level 6.800-an. Teman-teman di situ cenderung ngumpul di sini kan. Di 6.800 itu perkumpulannya di situ. Nah, teman-teman kalau mau masuk lagi pun tunggu sampai betul-betul nanti CMA 10-nya itu dibakar dan menuju ke atas seperti biasa. Tapi ingat ini sudah pucuk, teman-teman. Makanya saya bilang selesai pengawalan waktu tanggal 22.05 tahun 2025, teman-teman ya. Satu lagi ya, SSIA. SSIA, SSIA. Nah, setelah pengawalan juga teman-teman ya, dia sudah sampai mencapai pucuk juga. Tetapi ingat, teman-teman yang punya di bawah lanjutkan aja karena belum putus teman-teman ya. Cuman di sini sudah 3 hari ini. Perhatikan di sini, bandar Poren sudah jual sangat bagus banget. Cuman tinggal bandar lokalnya doang teman-teman. Ini kan karena TPIA nyuntik dana di sini kan investasi di sini, maka terjadilah seperti makanya saya bilang SSIA sudah masuk ke bagian dari Mister PP teman-teman dengan cara tidak langsung melalui TPIA-nya. Nah, ini perhatikan teman-teman ya, sudah si bandar Poren sudah mulai jualan tetapi si bandar lokal tetap masuk ya. Kemarin ada dividen dikit ya. 15 perak teman-teman. Tapi juga sama sudah mencapai harga pucuk juga. Teman-teman bagi yang punya ya karena belum dead cross teman-teman ya kemungkinan teman-teman masih bisa memilikinya lagi gitu ya. Cuman kalau hati-hati aja ini sudah mulai pucuk teman-teman ya. Pucuknya pucuk banget ya. Terus-terusan ke atas gitu teman-teman ya. Karena ini belum dead cross, teman masih bisa ke atas, makan bisa mencapai harga ke atas lagi teman-teman. Artinya bisa mencapai ini kan pucuk tahun 2020 nih. Pucuk tahun 2013 artinya 10 lebih 10 tahun ke belakang ini ada di sini teman pucuknya. Nah, ini juga sudah mulai tercapai dengan baik gitu ya, dengan shadow tapi ya. Nah, dia meninggalkan jejak kenaikan dan posisi sekarang pun posisi. Nah, ini saya selesai kita hapus dulu ya. Nah, apabila dia jatuh, ini juga sama. Nah, apabila dia jatuh ke sini, teman-teman ke level 1.500-an masih aman ya. Bahkan kalau level ini kan ada support di angka 1456 masih aman. Jatuh ke level sini juga 1.400 masih aman. Tapi kalau sudah jatuh ke situ hati-hati bisa sampai jemput melebihi MA20-nya artinya posisi downtrend. Oke, teman-teman ya masih ada peluang ada tapi dikit lagi lah teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau memaksakan diri ya silahkan aja karena posisi masih uptrend ya. Tapi ingat ini sudah pucuk banget. Teman-teman harus ingat ya. Kenapa kita selalu nyangkut karena beli di pucuk. Walaupun posisi saya sendiri seperti ini nih, udahlah sudah cukup teman-teman sudah cukup dengan apa yang didapat ya udah. Kita akan tunggu di bawah lagi. Apalagi ini ada sekarang sudah ada ketokohan, lebih baik tunggu koreksi lagi, masukin ke watchlist. Begitu teman. Ketika ada koreksi, teman-teman ngambil lagi. Tidak mungkin teman-teman dia sampai pucuk, tapi tetap ada koreksinya. Lebih baik teman-teman ngambil di area koreksinya aja, ya. Oke, lanjut ya. Untuk TPS sudah. Sekarang PTR sudah, jadi Mister PP sudah semuanya dibahas ya. Sekarang masuk ke PTMP, teman-teman ya. PTMP. PTMP dengar-dengar ada the next PACK. Dari mana teman-teman dengarnya? Saya lihat dari sini dulu deh. Saya amankan dulu untuk target dulu teman-teman ya. Biar jadi sejarah dulu nih. Tercapai. Tanggal berapa nih? Tanggal 25 ya. Oke, yang penting ini sejarahnya dulu teman-teman ya. Ini sejarahnya dulu, yang penting sejarahnya dulu. Dua tanda kenaikannya sudah dicapai dengan baik. Nah, ini kita hapus dulu teman-teman. 1, 2, 3 teman-teman. Jadi tanda kenaikannya sudah lewati dengan baik. Sah teman-teman ya. Kita juga harga kenaikan juga sudah dicapai dengan baik. Ini penurunan enggak. Nah, kita cek di PTMP teman-teman ya. Mudah-mudahan sih sesuai dengan isunya teman-teman ya. Nah, teman-teman ya. Nah, PTMP lagi posisi di bawah teman-teman. Sudah keluar dari harga murah bangetnya. Sekarang sudah menataki harga murah. 67 itu harga murahnya sudah melebihi harga murahnya teman-teman ya. Ini 27 masih milik fundamental teman-teman ya. Nah, hati-hati teman-teman kalau sudah mulai turun ke sini nih ke angka 67 itu target penurunannya, tanda penurunannya. Nah, juga sama tanda penurunan angka 90. Dia sudah naik berapa persen? Kalau dari sini nih.
80% harus ada koreksi. Ingat, ketika 70%, teman-teman, artinya 2 kali lipat dari 30 dari ARA, teman-teman, 2 kali lipat dari ARA, teman-teman harus siap untuk koreksi. Kalau tidak koreksi, dia akan kena UMA. Kalau masih kena UMA, dipaksakan naik, akan kena suspend, teman-teman ya, akan kena suspend. Ini harga masih murah, masih posisi di bawah harga tengah, teman-teman ya. Ini juga belum pernah menyentuh harga atap, artinya masih ada peluang untuk ke harga lebih tinggi lagi. Oke, dan posisi si bandar lokal terus akumulasi. Perhatikan dia dari tanggal 16 Mei akumulasi sampai terakhir 3 hari terakhir pun ketika maaf harga ya masih akumulasi di tanggal 24. Perhatikan di sini teman-teman ya. Kita cek di sini tanggal 24 ya. 24. Nah, 3 hari yang lainnya ada teman-teman kita masuk, ada PD, ada CC, teman-teman ya. Saya pikir si GR, OD, CC mungkin PD juga bagian daripada bandarnya. Tapi teman-teman harus perhatikan juga Poren sudah keluar, teman-teman ya. Poren sudah keluar, kita cek. Ada CC teman-teman yang jago memaaf harga ya, tapi kalau CC itu biasanya jualan tidak terlalu lama teman-teman ya, dia ngambil 1 hari atau 2 hari, maaf harga 1 hari dan ketiga hari biasanya dia langsung melakukan penjualan teman-teman ya. Sekarang si Poren CC melakukan penjualan lumayan teman-teman, walaupun jutaan tapi lumayan ya. Oke teman-teman, untuk PTMP posisi uptrend, cuman hati-hati dia harus koreksi dulu agar tidak kena UMA. Kalau saya sedikit lagi teman, targetnya ke 125. 125 ya. Nah, ini harga ke atasnya saya belum ada, teman-teman ya. Saya upayakan di sini aja dulu deh biar harus koreksi dulu ya. Ini bisa ke atas bisa, teman-teman ya. Kemarin aja waktu punya harga murahnya bisa ke harga 300 ya, tapi targetnya jangan jauh-jauh, teman-teman ya. Udah di harga tengah aja sudah cukup, ataupun di harga 120 atau sesuai dengan target saya di sini sudah lumayan lah, teman-teman ya. Posisinya sekarang itu posisinya masih posisi murah karena masih di bawah harga tengah, teman-teman ya. Tapi ingat dia harus ada koreksian dulu, karena kalau tidak ada koreksi kena UMA ataupun kena suspend. Apabila ada koreksi ke level 90 masih aman. Maka sebenarnya ke sini nih masih aman, teman-teman ya. Dan ke 70 pun masih aman sebenarnya, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diisukan, karena saya melihat hanya dari lukisan market maker aja tergambar di sini. Tergambarnya apa? Bandar lokal sudah akumulasi lagi, itu teman-teman ya. Persoalan dia mau ada isu apapun, kalau dari bandar lokal sudah akumulasi, Poren akumulasi, sedang memaaf harga, cenderung itu akan naik pastinya teman-teman ya. Apalagi kemarin Smart Money sudah mulai ngumpul kan, tapi Smart Money 3 hari ini cenderung dia jualan ya. Jadi Smart Money sudah jualan full tuh teman-teman ya. Jadi kalau ditanya Smart Money nggak ada, udah jualan ya. Tiba-tiba di sini ada teman-teman kita XL, sudah dipastikan ini adalah teman-teman kita retail teman-teman ya. Makanya hati-hati aja teman-teman ya. Karena sudah 80%, usahakan harus koreksi dulu ya. Kalau dia koreksi di angka 90 masih aman teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk PTMP seperti itu ya. Posisi sekarang masih murah. Terus si bandar lokal akumulasi, cuma sayang banget Foreign sudah mulai penjual. Tapi kalau besok Senin ada koreksi terus si bandar Foreign masuk lagi, cenderung dia akan bisa sampai ke angka 125 ya. Oke, mungkin dari saya segitu teman-teman ya untuk PTMP. Target saya cuma 125 aja. Nanti kalau sudah betul-betul dia bisa menaiki harga 125, kita cari lagi untuk target berikutnya, teman-teman ya. Lanjut ya, ada MAPB. MAPB, kita lihat MAPB. Bid dan offer tipis, teman-teman. Bid dan offer tipis ya. Kita cek dulu bid dan offer tipis apakah betul ya. Bid dan offer tipis artinya gampang dipermainkan, teman-teman ya. Itu MAPB. Di sini apa? MAPB posisi di mana mahal apa enggak, sama SMBR. SMBR nanti deh. Oke, pertama bid dan offer tipis. Bandar lokal terus akumulasi. Ingat kalau bid dan offer tipis cenderung gampang dipermainkan ya. Dengan 88 aja bisa ke sini kan. Nah, posisi teman-teman, posisi dia kecenderungan di harga tengah aja, teman-teman ya. Targetnya angka 2000-an aja. Posisi sudah mendekati harga tengah, artinya cenderung sedikit agak mahal, teman-teman ya. Hati-hati ya, sedikit agak mahal, karena kalau sudah sedikit agak mahal berarti targetnya tinggal sedikit lagi ya.
Kalau teman-teman mau beli di mana? Di sini nih. Standarnya itu di angka 1.300-an ya. Ya kalau dikasih bonus ke harga murah ya ambil teman-teman. Tapi standarnya di harga 2.000-an karena sempat menyentuh kan ke harga 2679 tapi lebih baik teman-teman udah di sini aja. Tetapi kalau lihat MA10 sama MA20-nya masih posisi menganga begini teman-teman, artinya masih ada kesempatan ke harga lebih tinggi lagi teman-teman. Ini juga bagus, cara naikinnya bagus. Kenapa dia cenderung langsung nggak langsung dum-dum ke atas gitu ya. Tapi dia cenderung naik, koreksi, naik, koreksi, naik, koreksi itu akan lebih baik. Seperti inilah yang tidak akan kena UMA teman-teman atau kena suspend ya. Di sini tanda penurunannya di angka 1662 masih aman kalau dia terjadi kenaikan ke situ. Dan kita cek harga tengahnya itu di harga 2124 teman-teman, ini 2124. Nah, 2124 di sini dong, dikit lagi ya. Harga tengah nih. 2124. Nah, area sinilah teman-teman ya. Kita kasih warna hijau aja, kita gedein dikit. Nah, kita tuliskan di sini harga tengah 3 garis ya. Kurang lebih lah di sini teman-teman ya. Harga tengah 3 garis. Ya tinggal dikit lagi teman-teman ya. Posisinya sedikit lagi ke harga tengah. Apakah bisa ke atas? Kalau lihat dari potensi kenaikannya bisa jadi karena si Bana Lokal belum jualan teman-teman ya. Tapi ingat ya kalau sudah ngemper di bawah teman-teman ya, cenderung lama teman-teman, perhatikan di sini ya. Dari Februari ya, diangkat-angkat Mei ya. Nanti lebih baik teman-teman tunggu di bawah aja kalau menurut saya seperti itu ya. Target tinggal sedikit lagi 21. Kalau memaksakan diri ya silahkan aja bisa ke harga tengahnya. Karena si Bana Lokal belum melakukan penjualan yang signifikan, hanya Banar Foreign aja melakukan penjualan. Dia juga belum banyak yang keluar teman-teman. Si Banar Foreign pun masih setengahnya, masih ada barangnya. Tapi kalau Banar Lokal terus melakukan aku manfaatin aja shadownya teman-teman, manfaatin shadownya. Dan ini karena bid dana variatif cenderung gampang teman-temannya, gampang di up, gampang dipermainkan. Teman-teman, targetnya harga tengah aja, tapi kalau dikasih bonus bisa ke level 2.700 ataupun di angka 2.400-an, teman-teman ya. Oke. Posisi masih uptrend. Tapi saya mengingatkan sedikit lagi, bid turnover tipis dan sedikit lagi menuju harga tengah. Terserah teman-teman itu ya. SMBR. Ya, SMBR ya. Semen batu raja ya. SMBR. Kita cek SMBR untuk posisi, hanya nyari posisinya aja kan. Ya, posisi murah banget. 35 masih milik fundamental, belum pernah menyentuh harga atap. Suatu saat akan menyentuh harga atap. Dan targetnya mungkin teman-teman ke harga murah aja, 1.132. Tapi jangan jauh-jauh dulu. Targetnya kemana nih? Standar di sini kemarin sudah menyentuh ya harga standarnya. Ya pernah di up sampai harga tengah. Berarti ada kemungkinan di harga tengah. Tapi jangan jauh-jauh dulu, saya bilang kan nih, kalau sini sudah cukup. 424 juga sudah mulai cukup, tapi harganya murah banget. Ini posisi masih uptrend, cuman kalau mau ngambil tanda penurunan ya, sudah lewat dengan baik satu. Ini target kenaikan dengan baik dua. Oke, tanda penurunan juga sudah ada di sini nih. Nah, 258 ya. Nah, kita kecilin dulu, kita ganti warna orange lagi untuk penurunan. Posisi masih uptrend, apabila jatuh ke angka 258 masih aman. Jatuh ke angka 242 masih aman. Jangan, tapi kalau sudah mulai jatuh ke harga berapa nih? 218 itu ditahan di MA 200-nya. Bila tidak tertahan, fix dia mau ke bawah lagi gitu kan teman-teman ya. Ini harga murahnya teman-teman, ini harga murahnya ya. Ya teman-teman, jauh daripada penurunan tapi dekat dengan harga penurunan terdekatnya di angka 256. Posisi masih uptrend, tanda kenaikan juga sudah dibikin sama si bandarnya di angka 290. Itu target kenaikannya. Posisi untuk isian, perhatikan bandar lokal ngambil keluar, artinya ada sedikit lagi barang si bandar lokal teman-teman dari pengambilan tanggal 16 Juni ya. Foreign bagaimana? Foreign masih ada di atas. Perhatikan dia ngambil di area tanggal 18 Juni. 18 Juni ngambil keluar. Nah, mungkin tinggal seperempatnya. Kalau dihitung dari tanggal 18 Juni. Kalau dari sini masih ada mungkin setengahnya. Ya kalau dihitung-hitung dari area sini teman-teman di area tanggal 2 Juni ya. Si badan foreign masih ada setengahnya. Ini posisinya masih posisi uptrend. Tapi kalau mau ngambil upayakan nanti biarkan dulu si candlenya berada di atas MA10 ya. Ini juga posisi murah banget. Targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. Maksimal untuk sini dulu angka 1000-an lah teman-teman ya. Atau teman-teman jangan jauh-jauh ke angka 540 aja. Kalau saya bagaimana? Saya punya target ke angka 374. Udah sampai 374 di sini. Nanti kalau sudah mulai naik sini lagi akan kita bahas lagi teman-teman ya untuk
kenaikan selanjutnya. Soalnya ini harga wajarnya 600-an teman-teman sama 327. Makanya saya menaikkan ke angka 376 itu sangat memungkinkan karena harga wajarnya 600. Kalau teman-teman ke harga selanjutnya nanti setelah ketembus, sudah mulai ketembus ya sama sedau ya, kita cari deh. Kita cari lagi untuk tanda-tanda kenaikannya. Nah, teman-teman yang terakhir di 376 ya. Di sini apa enggak? Sini ada satu nih 380 cuma terlalu dekat. Kita cari yang agak jauh dikit, teman-teman ya. Di level mana? Sini sudah kejemput. Di sini aman enggak? Aman. Nah, ada satu teman-teman sini nih. Ada si kepala merah dikit ya di angka 420, teman-teman ya. Di angka 500-nya ada enggak? Nah, ada sini teman-teman ya. Di angka 468. Itu tanda kenaikannya ya saya nggak nyari, nggak ada gap teman-teman di sini ya. Oh, ada pucuk di angka 585 teman-teman nih. Nah, 585 ada teman-teman ya. Di sini ada satu nih. Nah, tanda kenaikan 535. Oke teman-teman, itulah target untuk si SMBR ya. Kalau sekarang posisinya murah banget tapi targetnya teman-teman ke harga 1000 boleh, tapi kalau berdasarkan harga wajar angka 600, jadi kalau target ke angka 500 itu sangat memungkinkan. Tapi saya sendiri memutuskan untuk menariknya ke angka 376 dulu ya. Jangan terlalu jauh dulu teman-teman. Oke, posisinya harganya murah banget, tinggal teman-teman nanti kalau mau ngambil upayakan MA10-nya sudah mulai di bawah kembali ya, karena penurunan masih ada ke MA20 ya tadi itu ya. Ya teman-teman, untuk SMBR seperti itu ya. Kita lanjut untuk ACES nih. Wah, masih nyangkut di ACES ya. Min, aku nggak berharap dapat dividen. ACES malah sampai dapat dividen. Kita cek ACES ya. Jadi ACES itu tidak berharap dapat dividen teman-teman ya, tapi dikasih dividen. Bersyukurlah. Di dividen trap yang kemarin kita hitung ya. Sudah kita hapus aja ya. Tanda penurunan juga dengan baik. Ini pas banget di tanda penurunannya. Nah, ini kan meninggalkan gap, teman-teman, berarti tanda kenaikan ya. Ini tanda kenaikan di sini nih. Kita kasihlah tanda kenaikan. Ini posisinya teman-teman ya Nah, perhatikan untuk P/E rasionya teman-teman harga wajar ya. Di angka 700 sama 800. Artinya kalau target ke angka 705 masih posisi aman. Sebenarnya ke sini target saya sini dengan di angka 745. Nah, posisi sekarang itu masih posisi downtrend ya. Teman-teman yang ngambil, teman-teman mungkin dari MA10 di atas ini nih yang sudah berjalan dengan baik, ataupun kemarin ketika ngambil sini ternyata malah turun kembali gitu kan, tidak melakukan take profit, akhirnya saya nggak mau gitu kan, saya nggak mau nggak mau take profit gitu kan, karena sesuai dengan target. Nah, kalau teman-teman sesuai dengan target, udah ke bawah lagi tambah muatan, bukan average ya. Nanti ketika dia masuk lagi MA10-nya, teman-teman tambah muatan. Tapi kalau teman-teman ini masih murah, teman-teman ya udah, teman-teman nggak usah mikirin istilahnya apa-apa. Kalau berdasarkan fundamental ya udah, teman-teman minus berapapun karena masih ada dana, udah tambah muatan aja. Apalagi posisi sekarang itu posisi tidak terlalu murah banget sih teman-teman ya. Cenderung dia ditahan di supportnya kan di sini kemarin ya. Waktu kenaikan pertama di sini teman-teman ditahan di supportnya. Nah, ini masih terjadi yang namanya ada yang pernah saya jelaskan ketika teman-teman membeli saya pakai pakai sistem planning ya di sini ya. Planning ketika teman-teman ngambil di sini tidak cuan contohnya, tapi kemarin teman-teman harusnya cuan ya. Kalau ngambil MA 520-an sekitar 16% kan lumayan. Kalau teman-teman bersyukur ya dapat 10% aja sudah lumayan. Makanya teman-teman bertahap ya teman-teman. Kalau teman-teman memang mau swing agak lama dikit ya cenderung ketika seperti ini teman-teman santai aja. Saya sama swing kok gitu kan. Karena target saya bukan di sini gitu kan. Contohnya target saya di sini teman di angka 750 berdasarkan di bawah harga wajar 770 gitu teman-teman ya. Nah, sekarang pun teman-teman dia dalam posisi harusnya teman-teman ya. Saya pingin itu dia itu ke harga sini nih. Untuk menjemput PR di 428 lagi karena ini si ekor hijaunya sangat jelas sekali di sini teman-teman ya. Nah, di juga ada gap yang sangat lebar. Saya suka pernah mewanti-wantikan di sini ya. Nah, apabila terjadi ke sini lagi mungkin saya sendiri teman-teman, kalau saya sendiri itu cenderung akan ngambil lagi di sini teman-teman. Tapi kapan ngambilnya? Seperti biasa teman-teman. MA10 di bawah kanan menuju. Jadi walaupun dia ada kenaikan di sini saya tidak akan ngambil.
Karena belum saatnya ngambil ya. Kenapa? Saya akan melihat MA10-nya dulu. Kalau MA10 masih menuju ke bawah, berarti masih ada kemungkinan ke bawah ya. Bisa ke level harga murah, siapa tahu dikasih harga murah di angka 380 karena belum sudah pernah tercapai di situ teman-teman. Makanya santai aja teman-teman saya itu ya. Kita cek di sini harga murahnya berapa nih. Di pasnya di harga berapa? Oh, di sini nih kan. Ini ada ekor di sini, ekor apa nih? Oh, bukan. Oh, berarti di sini harga mulai di sini teman-teman. Di sini di sini support teman-teman. Jatuhnya di angka 398 itu support ya. Maka saya tidak akan saya tandain di sini teman-teman ya. Saya pikir sih lebih baik ke sini aja dulu lah. Jadi kalau support itu cenderung akan di atas sedikit ya. Makanya kalau jebol support di sini 39.400-an, wis murah teman-teman ya. Sudah murah banget. Makanya saya tidak akan ngambil ketika si MA10-nya tidak berada di bawah candle teman-teman ya. Cenderung saya akan mengamankan diri dulu teman-teman. Makanya kenapa saya suka dengan apa namanya lukisan market maker itu seperti ini. Secara valuasi bisa dihitung murahnya di mana. Nah, secara pengambilan pun teman-teman nanti ngambil. Emang sih agak telat dikit, cuman saya berpikir ketika MA10 di bawah karena menuju ke atas dan akan up. Nah, teman-teman yang fundamentalis, contohnya nyangkut di harga 500, 600 lah teman-teman ya. Cenderung sudah nambah muatan, sudah sekitar 150 poin kan, udah tambah muatan. Dia tidak akan mengikuti yang namanya candle-candlean sama MA-MA-an kalau fundamentalis teman-teman ya. Cenderung wah 250 poin nih, murah nih, tambah muatan lagi. Kalau dibawa ke sini lagi, wah tambah muatan lagi nih, sudah murah banget nih. Bahkan kalau dibawa ke harga supportnya teman-teman, cenderung dia akan terus tambah muatan karena secara valuasi pun masih di angka 700-an. Nah, cenderung seperti itu teman-teman ya. Jadi bedanya teknikal analisis fundamentalis seperti itu. Cenderung kalau fundamentalis ya tidak, dia hanya menghitung poin aja. Poin itu berapa poin nih? Udah sekitar 500 poin baru tambah muatan. 500 itu turun lagi tambah muatan lagi teman-teman. Cenderung ya itu seperti itu. Tapi kalau untuk aliran teknikal analis teman-teman ya, saya sendiri akan menunggu MA10-nya walaupun sudah ada pantulan di sini gitu kan. Tapi kalau MA10-nya masih berada menuju ke bawah saya tidak akan ngambil teman-teman ya. Cenderung saya akan menunggu sampai betul-betul kalau ada karena ada konfirmasi teman-teman ya. Konfirmasi menyatakan bahwa si MA10-nya itu menghadap ke atas. Kalau tidak menghadap ke atas saya tidak akan ngambil. Contohnya kalau dia menghadap ke atas tapi gagal, nah itu berarti pengambilan pertama saya. Saya akan ngambil lagi di MA10 di bawah candle lagi. Seperti itu lagi teman-teman. Sampai apa? Sampai 2 kali aja pengambilan. Setelah itu saya cukup, udah cukup. Cenderung saya akan membiarkan aja. Toh saya beli di harga murah. Gitu teman-teman ya. Ini kan harga murah banget teman-teman. Standarnya di mana? Di sini standarnya udah nih. Pasti kejemput di area sini nih, tengah nih, ada garis tengah sini nih, di angka 800. Nah, itu standarnya sebenarnya kenaikan standarnya di sini. Tapi saya menurunkan tensi di ke angka 700. Maka target 700 ya udah. Sampai ke harga 700 kalau sudah tercapai ya udah saya sesuai dengan tujuannya take profit di sini. Andaikan dia naik lagi biarin aja. Kenapa? Nanti saya akan ngambil di bawah lagi. Maka akan saya masukkan ke watchlist lagi karena kecenderungannya teman-teman di sini aja. Nanti kalau dia dibawa ke harga atas ke sini contohnya ke angka 1.800 teman-teman, saya akan melihat karena MA-nya. Kalau MA-nya masih memungkinkan ke arah situ, saya akan mengambil ke bagian keduanya. Tapi secara valuasi masih posisi di angka 700 ya. Tidak sampai ke angka 8 di atas 8 di atas ribuan. Valuasinya hanya 700 sama 800. Jadi cenderung jualan akan di situ teman-teman. Beda dengan valuasinya contohnya harga wajar sampai 1.200. Nah, mungkin saya juga targetnya akan dikatasin dikit gitu kan. Mungkin angka 900 atau 1.000 teman-teman. Tapi kalau sekarang itu di harga wajarnya cuma 700, ya cenderung dia akan ke 730 aja sudah cukup. Tapi kalau nanti kuartal 2 turunnya jadi angka 900, nah kita akan lihat MA10 sama MA20-nya. Kalau MA10-nya masih berada di bawah candle, saya akan melanjutkan. Begitu teman-teman ya. Jadi tergantung harga wajarnya. Kalau saya sendiri sih, kalau saya sendiri cenderung cukup dengan apa yang didapat. Contohnya saya target ke angka MA200 ya udah. Cenderung saya aman, udah amankan aja dulu. Nanti persoalan dia akan naik lagi, saya akan nunggu koreksinya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tapi saya itu kalau sudah ngambil, teman-teman emiten sudah ngambil, saya tidak akan ngambil sudah ada koreksi contohnya. Emang sini mau ke arah pucuk sini nih ya. Ya mungkin di sini contoh saya ngambil di sini teman-teman di angka nggak terlalu bawah lah di sinilah di angka 500-an. Dia naik sampai ke pucuk sini kan 800 contoh saya akan take profit di situ. Tapi ketika koreksi di sini saya tidak akan ngambil. Walaupun peluangnya masih akan ke angka 900. Saya tidak akan ngambil area sini.
cenderung saya akan nunggu di bawah. Nggak apa-apa nunggu sampai contohnya 2023 diturunkan kembali tahun 2024, 2025 ya. Saya akan masukin watchlist teman-teman. Udah, saya akan cenderung bersyukur dengan apa yang didapat teman-teman. Ya kalau teman-teman mau melakukan sampai atas lagi ya silahkan aja teman-teman. Tapi kalau saya cenderung meminimalis kerugian saya dan memaksimalkan keuntungan saya tapi tidak terlalu serakah teman-teman ya. Saya itu udah nggak cukup dengan yang dapat udah. Saya ingin mengatur psikologi saya supaya tidak terganggu dengan hal yang seperti itu ya. Saya akan menikmati prosesnya teman-teman ya. Oke teman-teman seperti itu ya untuk si Aces. Lanjut ada IOTF. IOTF teh udah dibahas belum ya? IOTF baru belum dibahas ya. Kita lanjut IOTF. IOTF pertanyaannya nyangkut di 107 teman-teman ya. IOTF. Ini pasti ngambilnya spekulasi nih. 107 di mana? Ah, ya 107 di sini ya. Mungkin pas mantul teman-teman, pas wah mantul nih gitu kan. Nggak apa-apa Pak, teman-teman kalau teman-teman cenderung mau ngambil pantulan, teman-teman silahkan aja. Mungkin sini ada tanda sementara bisa ke level 127 ya. Ini berarti dia berapa persen? 47%. Nah, ingat-ingat teman-teman ya, dia jatuh 47%, ada pantulan. Nah, teman-teman harus bisa ngukur itu. Nanti setiap emiten kan beda-beda jatuhnya teman-teman. Ada 50% bahkan si SPRE itu sampai 60% kan. Jatuhnya kalau nggak salah 60% deh. Coba deh cek SPRE ya. Dia jatuh ke berapa persen ya teman-teman ya. Sorry tuh 69% tapi belum dikena UMA ya. Ya, nah nanti teman-teman harus bisa ngitung seperti itu teman-teman ya. Nanti ingat setiap emiten itu beda-beda kejatuhannya. Oke, tanda penurunan saya sudah dijemput dengan baik. Masih ada tanda penurunan di level 91, 84 sama di angka 73 teman-teman. Itu tanda penurunannya. Nah, saya biarkan dulu seperti ini. Ini ada tanda-tanda penurunan sebenarnya teman-teman dengan candle si ekor hijau itu adalah tanda-tanda penurunan sebenarnya, tapi biasanya suka up duluan karena candle bullish namanya teman-teman ini ya. Kalau kata orang-orang candle bullish, makanya kalau ada candle seperti ini suka ada kenaikan. Nah, mungkin kenaikan sementara bisa ke level 129 ataupun nanti agak tinggi dikit di angka 149 untuk menutup gapnya. Di sini juga ada gapnya teman-teman, targetnya 172 nih ya. Tapi cenderung teman-teman ya, kalau saya sendiri, saya akan membiarkan dulu. Membiarkan si MA-nya itu mendekati candle dulu. Karena kesempatan saya untuk mengambil emiten yang di bawah MA10 teman-teman ya. MA10 di bawah maksud saya teman-teman ya. Cenderung itu ada kenaikan pun lumayan teman-teman ya. Cenderung saya melakukan peraturan itu gitu kan. Biar saya juga tidak terganggu psikologis. Kalau ini kan, waduh, ini mau naik nggak nih? Kan artinya teman-teman hanya spekulasi aja. Ya, saya sering dulu mengambil seperti ini teman-teman tanpa memikirkan peraturan dulu. Teman-teman kalau sini peraturannya apa? Contohnya karena support ya oke lah. Karena mendekati harga support kita teman-teman harus punya yang namanya rule. Apa yang membuat teman-teman itu ngambil? Ya, apa yang membuat teman-teman itu ngambil? Sedangkan perhatikan di sini teman-teman, si Bandar Poren itu masih jualan. Bandar Poren mana Poren yang bawah ya. Poren masih jualan, Bandar Lokal masih jualan. Ada pengambilan dari Poren, oke lah itu alasannya mungkin ya si Poren sudah mulai ngambil dan nahan, mungkin itu alasannya bisa jadi teman. Ada si AK 40.000 lot ya. Nah teman-teman kalau 107 sebenarnya masih posisi kita lihat di IOTF itu posisinya di mana? Nah posisi IOTF itu masih cenderung, nah dia kalau mau uptrend teman-teman ya, mau uptrend kembali ya. Nah, kan udah step 1 nih, step 2. Nah, mudah-mudahan menjadi step 3 ini teman-teman. Nanti biasanya cenderung dia supportnya diganti menjadi ke sini 142. Mungkin ini kan supportnya nih 161. Yang kedua supportnya 83 atau mungkin mudah-mudahan di sinilah ya. Mudah-mudahan di 105 ini menjadi supportnya teman-teman. Teman kita ngambil 107 kan. Nah, mudah-mudahan teman sini juga ada tanda kenaikan di angka 130, 128 sama di angka 148. Itu mungkin tanda kenaikan di situ ya, teman-teman ya. Dan sekarang itu posisi si Bandar Poren sudah mulai ngambil kan, ada si AK nih. Cuma si BK sama si CC keluar karena terjadi shadow seperti biasa. BK itu jago jualan di shadow, teman-teman ya. Tapi si Bandar Lokal masih posisi pembuangan. Kita lihat domestiknya siapa yang udah ngambil.
teman-teman kita banyak yang ngambil teman-teman ya. Nah, tapi sini ada si LG nih teman-teman. Si AK itu bagus teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa bertarung leh si AK sama si LG ya, bisa ada kenaikan, bisa ke level 127 sama mungkin ke angka 149. Tapi itu hanya kenaikan sementara. Lebih baik nanti teman-teman kalau saya sendiri akan menunggu MA10-nya karena kecenderungan IOTF itu di-sideways sebentar teman-teman ya. Nih, turunnya tuh lambat. Ini termasuk bagus berarti teman-teman, cepat turunnya. Kenapa turunnya cepat? Banyak yang nampung itu teman-teman. Yang membuat si OTP cepat itu banyak yang nampung. Perhatikan ketika di sini. Turunnya lambat kan di sini. Karena jarang ada yang nampung di sini teman-teman ya. Tapi ketika turun seperti ini, nah biasanya orang-orang itu ya, ketika turunnya cepat, naik juga akan cepat teman-teman. Seperti itu. Biasanya ya, kebiasaannya seperti itu. Kalau saya sendiri cenderung akan menunggu MA10-nya dulu teman-teman. Gak apa-apa telat ngambil, tapi teman-teman, kalau saya sendiri ya cenderung akan terukur teman-teman. Terukurnya kenapa? Oh, saya ngambil di MA10. Jadi ketika nanti turun pun saya akan ngambil di MA10 kembali teman-teman ya. Kenapa? Karena saya punya peraturan sendiri seperti itu. Cenderung saya akan mengikuti peraturan yang saya terapkan sendiri biar saya itu disiplin ya. Kalau sudah disiplin teman-teman, mudah-mudahan gitu ya, teman-teman akan setia dengan emitennya ataupun setia dengan peraturan teman-teman sendiri teman-teman ya. Terutama itu untuk mengatur psikologis itu teman-teman. Gatal untuk membeli itu harus teman-teman perhatikan juga ya. Ketika teman-teman gatal untuk membeli, nah tahan itu gatalnya itu ya, jangan sampai digaruk. Jangan sampai langsung beli teman-teman ya. Upayakan teman-teman punya peraturan. Oke lah kalau teman-teman di OTF aturannya mungkin teman kita mudah-mudahan gitu ya punya aturan sendiri ya. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Ada di sini teman-teman ya. Di angka 127 sama di angka 149 bahkan ke level 16172 teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ngambil di awal, silahkan aja gitu. Cenderung kok sekarang sudah murah ini kok gitu kan, berdasarkan Punda Cat sudah posisi murah ya, walaupun mau turun mungkin nanti bisa ke level 60 ataupun ke angka 85 cenderung masih kalau 107 kan di angka 100-an masih bisa average lah teman-teman ya. Average pun dengan tidak terlalu dalam teman-teman di sini ya. Kalau terjadi penurunan, nah teman-teman harus siap dengan yang namanya kita pindahkan ke sini ya. Nah, teman-teman harus siap yang namanya dengan planning teman-teman ya. Contohnya teman-teman mau planning ini penurunan sekitar kalau saya sini 20% contoh, atau enggak ini arahnya berapa persen, contoh 30%, berarti teman-teman nanti 20%. Tunggu average-nya contoh gitu teman-teman ya. Apabila terjadi penurunan planningnya seperti ini teman-teman ya. Ini planning yang akan saya lakukan ketika saya ngambil di sini contohnya teman-teman. Kalau saya sih planningnya ngambilnya di MA10-nya. Tapi kalau teman-teman melakukan planning seperti ini silahkan aja. Ikutin aja sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Contohnya teman-teman hanya melakukan berdasarkan persenan ya. Nanti teman-teman yang namanya nanti average dulu di angka 20%, tapi tunggu MA10 dibakar menuju ke atas lagi. Mungkin nanti teman-teman punya average di harga sini, tengah-tengah sini nih. Nah, nanti teman-teman 20% lagi ke bawah. Nah, 20% ke bawah. Kalau tergantung teman mau 30%, terserah teman-teman ya. Nah, disinilah teman-teman ya. Kurang lebih seperti inilah. 20%-an ya. Nah, nanti average teman-teman akan di sini di angka 77. Kalau 77 kan masih posisi tidak terlalu mahal di sini. Nah, di sini teman-teman. Karena mungkin teman-teman nanti akan posisi di sini. Artinya posisi juga sudah murah. Dan saya cenderung suka melakukan cuman 2 kali average aja. Tapi dengan nominal yang sama, teman-teman. Ya, teman-teman di sini masuk 10, maka di sini akan average sekali 10 lagi. Berarti kan dengan nominal yang sama. Jumlahnya kan sudah 20. Nah, saya menggunakan average yang kedua itu 20 di sini, teman-teman. Artinya dengan average yang sama kan nanti nominal teman-teman ada di angka kurang lebih di sinilah di angka 7778. Jadi cenderung murah, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin IOTF seperti itu ya. Akan kalau saya mengambil di harga sekarang, ketika ada penurunan, teman-teman cenderung saya akan melakukan seperti ini. Kalau teman-teman serahkan aja, tergantung teman-teman apakah 20%, 30% atau ke 10%. Tapi sekurang-kurangnya jangan sampai kurang daripada 20% ya, teman-teman ya. Kayak kecenderungan kan kita diturunkan 15% ya. Itu kan 15% minimal kan, yang ARB itu sekitar 20, yang paling kecilnya kan 20, 25 sama 35 teman-teman ya. Kalau yang saham-saham di bawah 100 kan sampai 35% gitu, kenaikannya sampai penurunan. Kalau sekarang kan masih ditahan sama sama si BI itu karena kemarin ada penurunan yang signifikan ya, si kita cuma ditahan sampai 15% aja maksimal teman-teman ya. Makanya saya mengambil 20% aja teman-teman ya. Oke.
Mungkin untuk ETF seperti itu teman-teman ya, apabila ada penurunan. Tetapi kalau ada kenaikan ya teman-teman silahkan aja mau take profit di harga 127 ataupun di angka 149 atau mau ke arah tengahnya pun boleh aja gitu teman, ke angka 173 juga silahkan teman-teman. Atau ke angka atas sedikit ke angka 200 juga silahkan kalau sudah ada kenaikan gitu. Tapi yang kita harus planning itu terjadi penurunan. Nah teman-teman juga ketika take profit, teman-teman harus menentukan berapa persen atau kenaikannya sampai contohnya ayo saya ngambil di sini nanti pas nyentuh MA 200 mau take profit silahkan teman-teman ya, atau nanti ketika teman-teman mau take profit itu lihat dulu nih MA 10 masih menuju ke atas enggak, kalau masih menuju ke atas akan saya tahan gitu kan, sampai kapan, sampai nanti dead cross mungkin seperti itu teman-teman ya, atau dead cross itu adalah ketemu antara MA 10 sama MA 20 menyilang teman-teman, makanya dia itu seperti ini dead cross di sini kan menyilang MA 10 menyilang MA 20 teman-teman ya. Nah, kalau sini kan golden nih, MA 10 menyilang MA 20-nya tapi posisi dari bawah seperti itu, teman-teman ya. Oke, untuk EOTF cukup seperti itu, teman-teman ya. Mungkin membantu teman-teman. Ada RAM turun terus katanya, RAM turun terus. Maksudnya udah malam, teman-teman ya. Udah 1 jaman, satu lagi RAM ya. Nanti mungkin selanjutnya akan kita bahas. Oke, RAM turun terus dan betul teman-teman turun terus. Dan perhatikan tanda penurunan sudah dilewati dengan baik. 1, 2, 3 teman-teman. Itu tanda penurunannya. Kalau saya sendiri kalau dia turun dari sini teman-teman ya, contohnya lagi downtrend nih. Saya ini belum melakukan pengambilan dimanapun dari mulai bulan Mei itu belum pernah melakukan pengambilan nih. Kalau saya sendiri ya tidak akan melakukan pengambilan. Kecuali kalau sekarang nah sudah mulai masuk kan nih MA 10 nih, ya sudah mulai masuk nih, udah mulai bagus nih. Saya akan menunggu konfirmasi. Biarkan si MA 10 kelihatan dulu. Dia menuju kemana? Apakah ke tengah atau ke atas? Kalau dia sudah mulai menuju ke atas, baru akan saya yang namanya masuk dulu teman-teman. Itu masuk pertama di angka 244. Nah perhatikan teman-teman, perhatikan si bandar lokal lagi jualan dulu. Perhatikan bandar lokal jualan banyak banget ya. Kenapa? Karena sini dia belum pernah menjual harga banyak sejak bulan Februari. Hanya hari ini aja tanggal 26 dia melakukan pembuangan yang sangat banyak. Nah, pembuangan banyaknya ternyata diambil sama si Poren. Nah, bagus berarti kan? Si akan ngambil 6,5 ribu lot, teman-teman ya. Terus sisanya diambil sama PC, YU, IH, sama MG. Ini broker bagus, teman-teman. Kita lihat RAM posisinya di mana. RAM. Ya, posisinya murah banget ya. Nanti targetnya bisa ke harga murah 328, teman-teman ya. Kalau saya mau kemana? Ada di angka 370. Tapi secara harga wajar, masih harga wajar sementara ya. Karena belum genap 1 tahun. Ini minus, artinya EPS-nya minus, tapi ada di angka 500-an kan berdasarkan PBP. Nah, teman-teman terserah teman-teman gitu ya. Kalau cenderung saya akan melakukan apa? Saya akan melakukan saya lagi menunggu konfirmasi, teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau terjadi seperti ini, saya akan menunggu konfirmasi ya. Oke, MA 10 sudah mulai menembus MA 10-nya sudah ketembus. Tapi saya akan melihat nih MA 10-nya itu mau menghadap kemana. Ini kan masih menghadap ke bawah. Tinggal tunggu satu konfirmasi lagi. Ini bagus banget support di sini teman. Sorry, ini ada tanda penurunan di sini teman-teman. Ada si ekor merah ya, hati-hati ya di sini. Kemarin ada seekor kembar, tapi terakhirnya itu kan dia naik ya. Ini teman-teman ekor merah itu. Ini naik teman-teman, naik tapi tiba-tiba diturunin ke level bawah lagi gitu kan. Nah, tapi pas dia up sehari setelahnya dia meninggalkan gap di sini teman-teman. Artinya gap ini teman, makanya saya bilang ini si ekor merah karena ini meninggalkan gap ya. Jadi masih ada peluang penurunan bisa ke level lagi ke angka 236. Karena posisi mana lokal lagi jualan dulu. Kemarin ada gap kecil ya ketutup. Nah, ini ada tanda kenaikan di sini teman-teman di angka 260. Itu ada tanda kenaikannya. Oke, teman-teman, terus di mana lagi? Nah, di sini ada tanda kenaikan teman-teman ya di angka 272. Nah, ini mungkin sudah tercapai dengan shadow. Nah, kalau sudah tercapai dengan shadow, teman-teman ya kita akan lihat nanti ini MA 10 juga akan menuju ke atas atau enggak. Apalagi kalau sudah mulai ada isian, apalagi sifonnya sudah mulai masuk walaupun sedikit, teman-teman ya. Tapi itu pertanda baik, teman-teman. Mudah-mudahan besok siram ini posisinya MA 10 sudah mulai di bawah candle ya, mudah-mudahan. Karena masih menembus aja gitu kan. Apalagi sekarang posisi sudah murah, teman-teman ya. Ini terlepas daripada berita secara TA sudah mumpuni, teman-teman ya. Tinggal tunggu konfirmasi satu kali lagi aja, teman-teman. Biarkan
CMA semuanya di bawah candle kembali. Ya, oke, teman-teman ya. Untuk RAM kondisi sudah mulai murah banget. Nanti targetnya harga murah aja ke angka 320-an. Kalau dari saya kemana ke angka 374 di MA 200-nya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah menembus itu mah target saya juga banyak, teman-teman. Ini target saya nih. Nah, ini teman-teman target saya ya. Karena kondisi sudah mulai murah, cuma sayang banget sih barang lokal lagi jualan aja, itu aja teman-teman ya. Tapi sudah pertanda baik ya ketika si smart money masuk nih, terjadi kan kenaikan sedikit. Nah, kenaikan sedikit ternyata dia ambil alih sama sebagian dari bandar lokal ya untuk harga kita cek bandar lokal ini terjadi penjualan nggak si AK. Nah, AK ngambil bulat teman-teman ya. Ngambil bulat teman-teman ya. Oke. Oke, RAM seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang ikut di area 310 masih bisa kejebut, tenang aja. 310 itu masih di bawah, ya masih di bawah di harga murah, artinya masih bisa kejebut, tenang aja teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan ciao.